Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vindia Karmelia dari kelas MPIC, Departemen Kimia, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu elektroda pembanding. Nah, elektroda pembanding sendiri merupakan elektroda yang setengah selnya diketahui nilai potensialnya. Nah, potensial ini diaplikasikan berupa beda potensial antara elektroda kerja dengan elektroda pembanding. Dalam sistem dua elektroda, elektron akan mengalir lewat elektroda pembanding sehingga pada sistem ini sulit digunakan untuk mempertahankan potensial konstan dalam elektroda. Akibatnya, elektroda pembanding mempunyai kemungkinan ikut bereaksi atau mengalami perubahan, sehingga kita harus mencari elektroda pembanding yang tidak mungkin ikut bereaksi. Jadi syarat elektroda pembanding sendiri yang pertama yaitu stabil, yang kedua potensialnya konstan, kemudian yang ketiga reversibel, kemudian yang keempat yaitu potensialnya dapat kembali ke nilai awal. Kemudian ini ada dua jenis elektroda pembanding, yang pertama pembanding primer dan yang kedua elektroda pembanding sekunder. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama yaitu elektroda pembanding primer. Elektroda pembanding primer sendiri contohnya adalah elektroda hidrogen standar atau SHE, dalam bahasa Inggris standar hidrogen electrode. Kemudian elektroda ini terbuat dari platina hitam dengan tujuan agar penyerapan gas hidrogen pada permukaan elektroda dapat terjadi dengan optimal dengan reaksi yaitu 2H+ tambah 2E menjadi H2 dalam gas. Kemudian SHE ini dapat berlangsung secara cepat dan reversibel. Nah, potensial setengah dari elektroda pembanding primer adalah 0 volt. Jadi SHE ini 0 volt. Kemudian ini adalah ilustrasi elektroda primer. Yang pertama, ini terdapat kawat platina yang berada dalam tabung gas. Kemudian ini lembaran platina hitamnya yang akan menyerap elektroda yang menyerap hidrogen yang dialirkan melalui corong di sebelah sini. Nah, kemudian diserap oleh lembaran platina secara optimal yang dicelupkan dalam larutan asam. Kemudian dia akan mengalami reduksi sehingga melepaskan elektron dan melepaskan gas H2. Kemudian saya akan menjelaskan tentang elektroda pembanding sekunder. Nah, elektroda pembanding sekunder ini dikatakan sebagai seperti itu karena nilai potensial dari elektroda ini bergantung pada konsentrasi KCl dari elektroda itu sendiri. Nah, elektroda ini merupakan elektroda yang sering digunakan untuk perhitungan potensiometri. Nah, jenis elektroda pembanding sekunder ini ada dua. Yang pertama, elektroda kalomel. Nah, elektroda ini terbuat dari tabung gelas atau plastik dengan panjang kurang lebih 10 cm dengan garis tengah 0,5 sampai 1 cm yang dicelupkan dalam air raksa yang kontak dengan lapisan pasta Hg atau HgCl2. Jadi, elektroda kalomel ini menggunakan air raksa. Kemudian ada juga elektroda perak atau menggunakan Ag. Nah, elektroda ini umumnya dicelupkan dalam larutan KCl yang dijenuhkan dengan AgCl. Seperti itu. Kemudian perbedaan antara keduanya itu adalah elektroda perak ini lebih unggul dalam penggunaan di bawah suhu tinggi. Akan tetapi elektroda perak memiliki kecenderungan untuk membentuk endapan yang berpotensi menyumbat jembatan garam. Nah, kemudian ini lanjutan dari penjelasan tentang elektroda kalomel. Itu memiliki reaksi Hg2Cl2 ditambah 2 elektron jadi 2Hg ditambah 2Cl. Nah, tadi bergantung pada Cl, jadi sesuai dengan persamaan Nernst kita dapat menentukan pada suhu 25 derajat, elektroda kalomel dibagi menjadi 3 berdasarkan konsentrasi KCl-nya, yaitu kalau KCl-nya jenuh maka potensialnya menjadi 0,244 volt, kemudian kalau KCl-nya 3,5 molar maka E-nya menjadi 0,25 volt, kemudian apabila KCl-nya hanya 0,1 molar maka E-nya 0,3356 volt. Nah, kemudian untuk reaksi elektroda perak sendiri, itu terdapat AgCl tambah E menjadi Ag ditambah Cl minus. Nah, seperti pada elektroda kalomel, elektroda perak ini menggunakan persamaan Nernst, yaitu ketika pada 25 derajat 1 atm dan
Ketika pada 25 derajat jam 1 ATM, elektroda perak ini dibagi menjadi dua jenis berdasarkan konsentrasi KCl-nya, yaitu bila KCl jenuh maka E-nya 0,199 volt, kemudian bila KCl-nya 3,5 molar maka E-nya 0,205 volt. Jadi dalam elektroda pembanding sekunder ditentukan berdasarkan nilai KCl-nya. Kemudian ini terdapat ilustrasi dari elektroda sekunder. Yang pertama, ini ada dari elektroda yang perak tadi. Yang hijau ini merupakan larutan KCl, kemudian membran kaca diletakkan di bawah, dan kemudian AgCl hitam ini melapisi Ag yang kemudian akan disalurkan ke potensiostat. Kemudian untuk elektroda Hg sendiri, yang paling bawah ini juga merupakan membran kaca, kemudian dicelupkan dalam larutan KCl. Kemudian ada Hg yang di bawahnya terdapat Hg2Cl2 yang juga disalurkan ke dalam potensiostat. Nah, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian penjelasan elektroda pembanding dari saya, mungkin cukup singkat, tapi semoga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.